Halo guys, selamat datang di YouTube channel Alfiansi. Di video kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul World War Z yang rilis pada tahun 2013. Film ini menceritakan tentang wabah virus zombie yang terjadi di seluruh dunia yang mengharuskan mantan penyidik PBB ditugaskan kembali untuk menyelidiki asal mula virus zombie ini datang. Ingin tahu bagaimana kisah selanjutnya? Daripada penasaran, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film diawali dengan sebuah pemberitaan di televisi yang memberitakan berbagai kejadian aneh di seluruh dunia, seperti wabah flu burung, kematian hewan tanpa sebab, dan virus rabies yang memungkinkan penularan pada manusia. Serta di suatu tempat terdapat warganya yang berperilaku aneh. WHO menganjurkan kepada pemerintah agar menghimbau masyarakatnya tidak pergi ke daerah yang terjangkit virus. Scene beralih, diperlihatkan keluarga bahagia mantan penyidik PBB yang bernama Gary Lane dengan sang istri bernama Karen, serta dua anaknya yang bernama Rachel dan Connie. Setelah pensiun, Gary setiap pagi membuatkan sarapan untuk keluarganya. Mereka sangat menyayangi satu sama lain. Setelah selesai sarapan, Gary dan keluarganya akan pergi jalan-jalan ke Philadelphia. Hey, plates in the sink. Saat di perjalanan, mereka terjebak macet. Di dalam mobil, Gary dan keluarganya bercanda satu sama lain. Lalu terdengar pemberitaan di radio jika di Taiwan sedang terjadi wabah virus rabies yang kini sudah mewabah ke 12 negara. Saat itu juga ada polisi yang melintas, lalu menabrak kaca spion Gary hingga terlepas. Gary pun keluar untuk mengambil kaca spionnya. Tak lama kemudian terdengar sebuah ledakan kencang, membuat orang-orang di sekitar lari berhamburan. Lalu dari belakang ada polisi yang menyuruh Gary untuk masuk ke mobil. Tiba-tiba saja polisi itu ditabrak oleh truk sampah. Gary yang merasa ada hal yang aneh, segera menancap gas mobilnya untuk pergi dari situasi ini. Hingga akhirnya ada mobil ambulan yang menabraknya. Untung saja Gary dan keluarganya selamat. Kini keadaan Philadelphia benar-benar chaos. Terdapat serangan zombie yang entah dari mana datangnya. Di sana, Gary memperhatikan zombie-zombie itu menyerang orang-orang. Mereka yang tergigit zombie akan terinfeksi dengan durasi waktu 12 detik. Gary lalu mengajak keluarganya untuk menaiki mobil RV. Saat itu juga Gary hampir saja tergigit zombie. Untungnya Karen bertindak cepat sehingga zombie itu mampu ia tendang keluar. Gary dan keluarganya segera tancap gas, meninggalkan kota Philadelphia yang sudah dipenuhi oleh zombie. Akhirnya Gary dan keluarganya berhasil lolos dari serangan zombie tersebut. Atas kejadian itu, asma Rachel pun kambuh. Gary lalu memberhentikan mobilnya untuk menenangkan si Rachel, sementara Karen mencari obat asmanya. Namun sayang, obat itu tertinggal di mobil. Akhirnya mereka pun segera mencari apotek terdekat. Tiba-tiba saja Gary ditelepon kawan lamanya yang bernama Thierry, yang merupakan wakil sekretaris jenderal PBB. Thierry saat ini benar-benar membutuhkan bantuan Gary untuk menyelidiki wabah virus ini. Dirinya akan mengirim helikopter untuk menjemput Gary dan keluarganya. Oh, thank you, honey. Where are you? Kini Gary tiba di supermarket. Di sana Gary dan Karen berpencar. Gary mencari obat-obatan untuk asma Rachel, sementara Karen mencari stok makanan bersama Connie. Saat mengambil obat, tiba-tiba saja terdengar teriakan Karen yang dijarah oleh orang yang tak dikenal. Gary pun bergegas menyelamatkan istrinya, dan terjadilah baku tembak. Untungnya Gary berhasil membunuh salah satu dari mereka. Mereka pun segera keluar dari supermarket itu. Ternyata mobil RV curiannya sudah tidak ada. Kini dirinya terjebak di Newark. Lalu Karen memberi saran Gary untuk pergi ke apartemen. Di saat itu juga Gary menelpon Thierry untuk segera menjemputnya di Newark. Namun Thierry tidak bisa menjemput malam ini. Ia akan mengirim helikopternya saat jam 5 subuh. Saat masuk ke apartemen, dari luar banyak sekali zombie yang sudah mengejar mereka. Mereka pun segera lari ke atas. Untungnya ada keluarga Arab baik hati yang mempersilahkan Gary masuk ke apartemennya. Are you guys hungry? Señor. Singkat cerita, Gary berbincang dengan ayah Tommy
Gary mengajaknya untuk ikut ke atas rooftop, menaiki helikopter. Namun ayah Tommy lebih memilih saran pemerintah untuk stay di dalam rumah. Gary pun mempersenjatai dirinya dengan sebilah tombak dan buku tebal. Ia dan keluarganya pun OTW menuju ke rooftop. Belum lama Gary berangkat, kamar ayah Tommy diteror oleh para zombie. Pada saat Gary hendak menaiki tangga, tiba-tiba saja ada zombie yang menyerangnya. Gary lalu menembak zombie tersebut. Akibat suara senapan Gary, kawanan zombie yang lain segera menghampiri Gary. Gary yang kewalahan menghadapi banyaknya zombie diselamatkan oleh Tommy yang masih hidup. Setelah itu mereka menuju ke rooftop, sementara Gary melangkah ke tepi gedung sembari menghitung 1 sampai 12. Gary takut jika dirinya terinfeksi virus zombie setelah darah zombie itu mengenai mulutnya. Untungnya Gary tak mengalami reaksi apapun. Setelah itu helikopter pun tiba. Karen dan anak-anaknya segera menuju ke heli, sementara Gary menahan zombie-zombie itu. Ketika semuanya sudah menaiki helikopter, Gary pun segera menuju ke sana. Thomas, Gary, dan keluarganya lalu mendarat di kapal induk AL yang berlayar di Samudra Pasifik. Disinilah tempat paling aman dari para zombie. Gary kemudian disambut oleh Thierry yang secara langsung mengantarkan keluarganya ke kamar tidur. Setelah itu Thierry mengajak Gary jalan-jalan sambil mengabarkan jika presiden sudah tiada. Gary kemudian diperlihatkan dengan seorang ahli virologi yang bernama Dr. Fasbas. Fasbas berpendapat jika virus ini harus ditemukan asalnya terlebih dahulu agar ia bisa membuat vaksinnya. Fasbas juga mengungkapkan jika 11 hari sebelumnya dirinya mendapat email dari pangkalan Hampers di Korea Selatan, di mana email tersebut berisi kata zombie. Saat itu juga datanglah Komandan Angkatan Laut yang menugaskan Gary bersama Dr. Fasbas untuk menyelidiki virus ini. Awalnya Gary menolak karena ia tak ingin meninggalkan keluarganya. Namun kapal ini diperuntukkan orang-orang yang berkepentingan. Jika Gary menolak, maka keluarganya akan dipulangkan ke Philadelphia. Dengan sangat terpaksa, Gary pun menerima tugas itu. Sebelum pergi bertugas, Gary berpamitan pada Karen dan memberinya ponsel untuk mengetahui kabar Gary. Tak lupa juga berpamitan pada anak-anaknya, termasuk Tommy. Keesokan paginya, Gary dan tim berangkat ke pangkalan Hamper, Korea Selatan. Saat di dalam, Gary memberi masukan kepada Dr. Fasbas untuk mengikuti arahan para pasukan. Jika dirinya melihat sesuatu yang penting, maka segera panggil Gary dan tentara. Karena Dr. Fasbas adalah satu-satunya aset penting dan kunci mengatasi virus ini. Lalu Dr. Fasbas menjelaskan mengenai virus ini. Dirinya menganalogikan virus ini bagaikan pembunuh berantai yang selalu memiliki petunjuk yang harus ditemukan bagaikan remahan roti. Dan ia yakin virus ini memiliki kelemahan yang akan menjadi petunjuk. Disguising her weaknesses as strengths. Singkat cerita, Gary dan tim tiba di pangkalan Hamper. Dengan perlahan-lahan mereka pun keluar. Tiba-tiba saja ada zombie yang menyerang mereka. Dr. Fasbas yang melihat itu pun panik, membuatnya terpeleset hingga tewas. Tak lama kemudian personel pangkalan Hamper tiba menjemput Gary dan tim. Di dalam camp, Gary memberitahu kepada kapten personel yang bernama Spek bahwa orang yang mati terpeleset tadi adalah ahli virus satu-satunya. Kedatangannya ke sini yaitu ingin menyelidiki catatan yang bertuliskan kata zombie. Karena sang dokter sudah tewas, akhirnya Gary mengambil alih tugas ini. Lalu Spek membawa Gary ke tempat awal mula zombie ini muncul. Spek menjelaskan virus ini pertama kali datang dari seorang prajurit Korea yang meninggal dengan kondisi mulut penuh cairan hitam, yang pada saat itu menyerang warga sekitar. Saat diperiksa oleh dokter, tiba-tiba saja mayat itu hidup dan menyerang dokter tersebut. Dan Spek pun tidak tahu asal mula tentara Korea ini, karena semua catatan sudah ikut hangus terbakar. Gary lalu bertanya bagaimana mereka bisa menghentikan zombie-zombie ini. Salah satu tentara yang pincang itu menjelaskan jika dirinya berdiri di tengah-tengah kawanan zombie. Anehnya zombie-zombie itu tidak tertarik menggigitnya. Gary kemudian bertemu mantan CIA yang bernama Hefner, yang menjadi tahanan karena menjual senjata ke Korea Utara. Hefner memberitahu Gary tentang pemerintah Korea Utara yang dengan kejamnya mencabuti gigi-gigi warganya dalam satu hari. Hal ini ternyata mampu mengurangi penyebaran virus zombie. Lalu Hefner membahas tentang Israel yang selamat dari wabah ini. Ternyata Israel telah membangun tembok tinggi sebelum wabah zombie melanda.
Lalu Hefner memberitahu Gary untuk menemui seseorang yang bernama Jurgen Wernbloem. Di sanalah Gary akan menemukan jawaban asal mula virus ini muncul. Setelah itu Gary meminta pilot untuk mengantarnya ke Yerusalem, Israel. Sebelum berangkat, Gary mencoba untuk menghubungi Karen, namun sinyal di sana sangat buruk. Saat hendak berangkat, Speck menitipkan cincin kepada Gary untuk ia sampaikan pada ibunya. Lalu Speck dan timnya segera mengantar Gary ke pesawat menggunakan sepeda. Let's go, lights out! Karen yang mengkhawatirkan Gary lalu menelponnya, membuat ponsel Gary berdering dan membangunkan zombie-zombie yang ada di sana. Saat hendak sampai di pesawat, Gary diserang zombie hingga terjatuh. Untungnya ada Speck yang menyelamatkannya. Namun sayang, kaki Speck malah tergigit zombie. Ia pun segera menghabisi nyawanya sebelum menjadi zombie. Sementara Gary berhasil masuk ke pesawat bersama pilot. Mereka pun segera pergi dari sana. Setelah berhasil mengudara, Gary menelpon Karen. Ia mengabarkan jika dirinya akan pergi ke Israel. Akhirnya Gary tiba di Israel. Ia meminta sang pilot untuk menunggunya. Ia akan kembali sebelum gelap. Setelah itu Gary langsung dikawal oleh tentara untuk menemui Jurgen Wernbloem sebagai utusan PBB. Gary dikawal bersama tentara wanita yang bernama Segen. Gary akhirnya bertemu dengan Jurgen Wernbloem. Gary bertanya bagaimana Israel tahu wabah ini akan terjadi. Jurgen lalu menjelaskan jika dirinya pada saat itu telah menyadap komunikasi milik Jenderal India dan mereka mengatakan raksasa, yang artinya zombie alias mayat hidup. Organ trade in Germany. Lalu Jurgen membawa Gary ke tembok penyelamat Yerusalem. Dirinya memperbolehkan siapa saja masuk, karena menurutnya semakin banyak orang yang selamat, maka semakin sedikit zombie yang ia lawan. Berbagai macam pemeluk agama berlindung menjadi satu di benteng tersebut. Gary lalu menanyakan jika dirinya akan ke India untuk menyelidiki pasien 0. Namun Jurgen menyuruhnya untuk melupakan pasien 0. Menurutnya jalan satu-satunya adalah tetap bersembunyi. Di sisi lain, warga yang ada di sana merayakan keselamatannya dengan bernyanyi menggunakan mikrofon. Zombie-zombie itu sangat sensitif dengan suara, sehingga membuat zombie itu semakin beringas dan bisa memanjat tembok penyelamat. Zombie-zombie itu pun berhasil masuk ke tembok penyelamat. Mereka segera menyerang orang-orang di sana. Dari kejauhan, Gary melihat ada Pak Tua yang berdiri bebas tanpa ada satupun zombie yang menyerangnya. Kini Gary bersama tentara itu pergi menuju helikopter. Lagi-lagi Gary melihat penampakan yang sama. Ada bocah gundul yang tidak diserang sama sekali oleh zombie itu, dan ia malah menyerangnya. Saking banyaknya zombie yang mengejar, para tentara itu sangat kewalahan. Dan mengejutkannya, Segen tiba-tiba diserang zombie yang membuat tangannya tergigit. Gary yang tahu hal itu langsung memotong tangan Segen sambil menghitung 1-12. Segen pun tidak berubah menjadi zombie. Gary pun segera memperban tangan Segen, lalu keluar menuju helikopter. Tiba-tiba saja kawanan zombie itu menyerang helikopter yang membuatnya terjatuh. Di sisi lain, pilot yang bersama Gary meninggalkannya karena sang pilot mengira Gary telah mati bersama helikopter. Di saat itu juga ada pesawat domestik yang siap lepas landas. Gary lalu menghadangnya dan menaiki pesawat itu bersama Segen. Pesawat itu pun berhasil lolos dari serangan zombie itu. Di dalam pesawat, Gary memperkenalkan dirinya kepada Segen. Setelah itu, Gary membersihkan perban Segen. Tiba-tiba saja Gary teringat dengan ucapan Dr. Fasbas dan mengingat semua kejadian orang-orang yang tidak diserang oleh zombie. Tanpa disadari, dirinya mendapatkan petunjuk dari semua peristiwa ini. Gary segera menghubungi Thierry, memintanya mencarikan lokasi fasilitas WHO terdekat. Karena tidak tahu posisinya saat ini, Gary memberikan ponselnya kepada sang pilot. Setelah menerima telepon dari Thierry, sang pilot akan mengantar Gary ke Cardiff di Wales.
Di sana terdapat fasilitas WHO dan pilot itu pun memberi Gary alamat lengkapnya. Airports are under lockdown. Sementara itu ada anjing milik penumpang yang menggonggong ke arah lemari. Pramugari yang tidak merasakan hal aneh pun membukanya. Tiba-tiba saja terdapat zombie yang langsung menyerang pramugari tersebut. Gary yang merasakan ada hal yang aneh di belakang, lalu mengeceknya. Dan benar saja, penumpang bagian kabin belakang telah menjadi zombie. Gary pun menenangkan orang-orang bagian depan dan bekerja sama menutup jalan menggunakan koper. Namun salah satu penumpang tak sengaja menjatuhkan kopernya, membuat para zombie itu menyerang penumpang bagian depan. Dengan sigap, Sagan membantu Gary yang terpojokan. Karena tak ada pilihan lain, Gary pun melemparkan granat yang ada di saku Sagan. Dan ledakan pun tak terhindarkan, membuat seluruh zombie itu terhempas keluar. Atas kecelakaan itu, Gary dan Sagan masih selamat. Namun Gary harus merasakan sakit akibat besi tajam menusuk ke perutnya. Mereka pun bergerak menuju ke penelitian WHO. Akhirnya Gary dan Sagan tiba di penelitian WHO. Gary yang tak sanggup menahan rasa sakit lalu tak sadarkan diri. Sagan lalu meminta pertolongan orang yang ada di dalam. Di sisi lain, keluarga Gary kini dipindahkan ke Nova Scotia setelah sang jenderal mendapat laporan jika pesawat Gary kehilangan kontak. Gary yang tak sadarkan diri selama 3 hari akhirnya siuman. Besi di perutnya pun sudah tidak ada. Di sana Gary berada di sebuah ruangan bersama 2 dokter yang menginterogasi dirinya. Lalu dokter itu pun menelpon Thierry dan mengenalkan siapa dirinya. Di telepon, Gary juga sempat kesal pada Thierry karena keluarganya telah dipindahkan. Singkat cerita, Gary dan staf WHO berdiskusi untuk menangani wabah ini. Gary membutuhkan sampel penyakit untuk ia suntikan kepada orang yang sehat. Dirinya berteori jika zombie-zombie ini tidak akan menyerang orang yang sakit. Setelah Gary melihat langsung zombie itu melewati pak tua dan anak kecil yang sakit, dan ada tentara pincang yang tetap santai berdiri di tengah-tengah zombie. Gary akan menggunakan penyakit itu sebagai kamuflase. Masalahnya sampel penyakit itu berada di bagian gedung sayap B, di mana ada 80 orang yang menjadi zombie, akibat salah satu dokter tidak sengaja terinfeksi darah zombie. What do you propose, Mr. Lane? It's too loud. Di malam harinya, Gary, Sagan, dan Dr. Brewok memberanikan diri menuju ke gedung sayap B. Perlahan-lahan mereka seminimal mungkin tidak menimbulkan suara. Mereka pun melewati ruangan demi ruangan yang di dalamnya terdapat banyak zombie. Saat menghindari kontak dengan zombie, Dr. Brewok tidak sengaja terbentur dengan lemari yang menimbulkan suara yang keras. Zombie itu lalu mengejar mereka bertiga. Sagan melepaskan tembakannya yang menimbulkan suara dan kawanan zombie yang lain ikut mengejar mereka. Dr. Brewok dan Sagan pergi mengambil berangkas, sementara Gary memancing zombie-zombie itu untuk mengalihkan perhatiannya. Gary lalu melumpuhkan zombie itu menggunakan linggis. Tiba-tiba saja ada zombie lain datang menyerangnya. Saat Dr. Brewok dan Sagan hendak mengambil berangkasnya, banyak sekali zombie di sana. Mereka pun ketahuan. Para kawanan zombie itu lalu mengejar mereka. Hingga akhirnya mereka berdua kembali ke markas. Di sisi lain, Gary yang kini sendirian menemukan tempat penyimpanan sampel penyakit. Gary lalu masuk ke sana dengan diberi password dari markas. Gary segera membawa semua sampel yang ada. Saat hendak kembali, tiba-tiba saja ada satu zombie yang menghadangnya. Karena tidak ada pilihan lain, Gary lalu menyuntikkan sampel itu ke tubuhnya. Dirinya lalu diam sejenak, menunggu penyakit itu bereaksi. Setelah menunggu beberapa menit, Gary akhirnya memberanikan diri membuka pintu. Ternyata teori Gary berhasil. Zombie itu tidak menyerangnya. Seolah-olah zombie itu tidak melihatnya. Gary lalu menutup pintu itu dan kembali menuju ke markas. Di pintu masuk markas banyak sekali zombie. Gary lalu memancing mereka dengan suara kaleng yang berjatuhan. Zombie-zombie itu bereaksi.
Gary lalu melewati para zombie itu dengan sangat mudah, dan akhirnya ia berhasil membawa sampel dengan selamat. Setelah itu, Gary dan Sagan kembali ke tempat mereka. Gary menemui keluarganya di pengungsian Nova Scotia. Berkat temuan Gary, WHO memproduksi vaksin anti-zombie, lalu dibagikan ke seluruh penjuru dunia. Di beberapa negara, ada warganya yang menyerang zombie tanpa takut diserang balik. Mereka juga menggebom para zombie itu. Di akhir cerita, Gary mengatakan jika pertempuran ini baru saja dimulai, dan film ini pun tamat. Oke guys, itulah penjelasan singkat alur cerita film World War Z yang rilis pada tahun 2013. Thank you for watching, jangan lupa like and subscribe. See you guys and bye-bye.